Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pemeliharaan hubungan kerja. Pemeliharaan sumber daya manusia salah satu merupakan tindakan penting untuk terus menghasilkan kualitas manusia yang unggul serta memiliki dedikasi tinggi, sebab manusialah yang dapat menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, dan pada intinya manusialah yang menjadi sumber daya yang perlu dipelihara. Asas pemeliharaan karyawan terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat, asas peraturan legal. Dan yang terakhir, asas kemampuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan hubungan kerja yang pertama untuk meningkatkan produktivitas karyawan, yang kedua meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan turn off karyawan, yang keempat meningkatkan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Metode pemeliharaan yang pertama itu komunikasi. Melalui komunikasi yang baik dan efektif, maka masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan dapat diselesaikan. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui rapat dan musyawarah. Jadi, komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemeliharaan karyawan dan dalam perusahaan. Yang kedua, insentif. Insentif yang adil dan layak merupakan data penggerak yang merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Karena dengan pemberian insentif, karyawan merasa mendapat perhatian dan pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya. Sehingga semangat kerja dan sikap loyal karyawan akan lebih baik. Yang ketiga, program kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga labor turnover relatif rendah. Keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja membantu terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Apabila tidak ada perhatian dalam keselamatan dan kesehatan karyawan, maka kemungkinan akan menambah tingkat terjadinya kecelakaan kerja, yang juga dapat menurunkan tingkat produktivitas perusahaan atau produksi perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia antara lain, satu, penyediaan politeknik khusus milik perusahaan, yang kedua, penyediaan dokter perusahaan, yang ketiga, pemberian asuransi kesehatan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan bertanggung jawab guna untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerja sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dan selanjutnya, pentingnya serikat pekerja bagi karyawan. Yang pertama, mendapatkan kompensasi yang layak. Yang kedua, mendapatkan kondisi kerja yang baik. Yang ketiga, mendapatkan haknya secara adil. Yang keempat, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen. Dan yang terakhir, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi.
Kemudian tantangan dalam hubungan kerja yaitu yang pertama integrasi, kemudian komunikasi, peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja, dan yang terakhir hubungan kerja karyawan secara khusus akan menghadapi tantangan yang timbul akibat radiasi dan gangguan pada karyawan yang bekerja dengan video, masalah asap rokok, pelecehan seksual, dan kualitas komputer. Lalu, hubungannya manajemen dengan serikat pekerja itu apa sih? Yang pertama, memformalkan hubungan antar karyawan. Dan yang kedua, adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. Teman-teman, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan send di WhatsApp group atau chat pribadi, nggak apa-apa. Tapi bohong. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.